Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Memang para pemburu ijazah Pak Jokowi ini tidak boleh dihadapi dengan setengah-setengah ya. Karenanya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya kira hal yang sangat luar biasa. Tak kala semua pemburu ijazah sangat sibuk mengklarifikasi kanan kiri, membangun narasi, menyerang, bahkan sekali-kali playing victim. Tapi justru Pak Jokowi tenang-tenang saja. Bahkan dengan riang gembira menerima tamu-tamu di kediamannya, atau bahkan sesekali dia keluar jalan-jalan. Itu artinya apa? Bahwa memang secara strategi Pak Jokowi di atas rata-rata. Dan hal ini tidak dibaca oleh para kucuk pemburu ijazah palsu ini, sehingga mereka barbar membabi buta melakukan serangan sana sini sambil menambah terus bukti-bukti baru yang pada akhirnya itulah yang akan menenggelamkan mereka ini. Bayangkan sampai hari ini kalau kita berdasar dari apa yang disampaikan oleh pengacara Pak Jokowi, yaitu Pak Rifai, sudah ada 100 bukti, 99 sudah diperiksa saksi. Dan bukti-bukti itu bakal bertambah terus seiring dengan waktu, di mana mereka melakukan cuitan-cuitan terus, serangan-serangan terus yang barbar di media sosial. Nah, ini coba kita lihat, ada satu pernyataan yang saya kira sangat luar biasa juga ini. Bagaimana melihat ke depan para kuclu ini sepertinya memang akan membusuk di penjara. Tetapi semua itu terjadi efek dari dirinya sendiri yang memang sekali lagi terjebak dalam strategi yang Pak Jokowi buat. Ini videonya. Mereka ini sebenarnya sedang digiring menuju ke perangkap mereka dan sudah mulai masuk dan tidak bisa menemukan jalan keluar, dan mereka tahu sebenarnya mereka ini sudah dalam perangkap. Ini mengapa? Karena Pak Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya. Memang ini disengaja agar mereka ini semakin vokal, semakin ngawur, dan semakin banyak hal yang akan bisa dituntutkan kepada mereka ini tadi dengan tuntutan yang berlapis, yang pada akhirnya nanti ini semua akan dikuak saat mereka telah menjadi tersangka. Ijazah ini akan ditunjukkan dan dinyatakan asli, dan akhirnya mereka dianggap menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian, dan hal-hal yang akan ditimpakan itu tadi. Jadi ini memang satu strategi untuk tidak menunjukkan hingga detik terakhir saat kebebasan mereka akan direnggut. Bu Rektor sudah menyampaikan bahwa saat ijazah itu diberikan, maka hak kepemilikan ijazah itu menjadi milik si pemegang ijazah itu tadi. Maka artinya dia itu berhak sepenuhnya untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan kepada siapapun, hingga mungkin saja nanti akhirnya perintah dari pengadilan itu menyuruh menunjukkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana kasus tudingan ijazah Jokowi ini. Saudara, Roy Suryo CS melawan UGM yang kita tahu kemarin Rektor UGM sudah memberikan klarifikasinya begitu ya, berupa video. Saya ke Bung Fai. Bung Fai, kalau tadi Bung Khozinuddin bilang nggak perlulah kita narasi-narasi, yang penting buktinya. Nah, sudah siap pembuktiannya nanti di persidangan? Sudah, bahkan penyidikan ini kalau nggak salah sudah hampir sekitar, karena kami menerima SP2HP ya, jadi ada perkembangan. Saksi sampai dengan 2 minggu kemarin itu sudah 99. 99? Ya, masih berjalan loh ya, jadi belum nanti saksi adu charge, ya, saksi yang meringankan, kami juga masih terus berjalan terus. Itu kalau kita bisa lihat klasternya tuh, klasternya apa saja? Bukti itu kalau nggak salah sudah sampai berapa ratus bukti ya. 600 bukti. 600 bukti dan 99 saksi. Ya, kembali lagi, ya saya pikir sih teman-teman polisi mencoba hati-hati, profesional dan komprehensif ya. Jadi semua diuji, ya skripsi Pak Jokowi dengan skripsi yang soal perdana itu loh, yang soal lembar pengesahan itu diuji dengan fakultas-fakultas lain, dikumpulkan semua. Sampai betul Pak Roy kan semalam komplain, jadi waktu datang ke sana banyak dokumen-dokumen yang memang sudah disita gitu ya. Kembali lagi kan sekarang polisi pun harus mempertanggungjawabkan ini di muka publik, ya, bukan hanya kepada pelapor, bahwa betul-betul sudah bekerja secara komprehensif dan profesional, termasuk juga nanti kan selain ijazah juga skripsi ya, jadi semua udah dikumpulkan dan sekarang dalam proses lapor ya kalau nggak salah, barangkali dipertanyakan oleh teman-teman dan mungkin juga agak lama, beda kalau yang kemarin di Mabes Polri kan hanya sekitar 20 dokumen yang dibandingkan ya, kalau yang sekarang cukup banyak ya.
teman-teman lapor harus bekerja lebih ekstra ya. Tapi kembali lagi ini semua nanti kan akan ada hasilnya dan akan ditunjukkan ke publik. Kita masuk satu persatu dokumen loh. Saya sendiri satisfied ya melihat sampai dikumpulkan masih ada bukti bayar 35 tahun yang lalu ya, lalu KHS-nya, KRS-nya gitu ya. Itu ada semua gitu ya. Sampai SK Mendikbud pengangkatannya Pak Sumitro waktu menjadi dekan itu pun 20 tahun lalu tuh. Dan rupanya administrasinya cukup baik ya. Sekalipun memang kemarin dari pihak kampus kan membutuhkan waktu karena ya kembali lagi kan beliau 35 tahun ya harus mencari-cari. Jadi ya mudah-mudahan sih menurut saya nanti pada saatnya dan saya yakin semua akan dibuka. Secara dokumen akan dibahas dan mungkin juga akan di-challenge oleh teman-teman. Nah, itu Kalau kita melihat kedua cuplikan video ini, saya kira memang ketemu ya. Jadi strategi yang dibuat Pak Jokowi sepertinya memang masuk, dan begitu pun apa yang disampaikan oleh Pak Ripai mengkonfirmasi bahwa memang dengan banyaknya bukti sekitar 600 yang disebutkan tadi itu dengan 99 saksi, tetapi dengan terus mereka offside mengeluarkan pernyataan-pernyataan ujaran kebencian di media sosial pada saat mereka melakukan press konferensi ataupun misalnya diundang di televisi swasta, dia speak up seenak budulnya tanpa berpikir bahwa apa yang disampaikan ini akan merusak nama baik orang, akan memprovokasi masyarakat, menaruh kebencian lewat media sosial. Ini akan semakin bertambah, jadi nanti bisa jadi ada ribuan nanti bukti yang akan dikumpulkan di penyidik di Polda Metro Jaya. Apa yang menjadi harapan-harapan mereka bahwa Pak Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya. Saya dari dulu sepakat bahwa yang namanya ijazah itu kan memang barang pribadi dan itu sangat tergantung dengan pemiliknya. Jadi apa yang disampaikan UGM senada dengan yang disampaikan dalam video yang saya cuplikan tadi itu, ya seperti itu adanya. Yang namanya barang pribadi terserah kita akan memperlihatkannya atau tidak. Itu tidak ada orang yang bisa mengintervensi itu, kecuali memang perintah pengadilan nanti. Karenanya Pak Jokowi juga kan selalu mengatakan demikian, bahwa nanti kalau mau lihat ijazah saya nanti di pengadilan. Sekalipun sebenarnya kalau menurut informasi yang disampaikan oleh pengacaranya itu sudah pernah diperlihatkan ijazah itu. Hanya pada saat diperlihatkan memang pada para wartawan yang hadir di situ dilarang untuk memotret atau mengambil gambar. Dan saya kira itu karena barang pribadi, wartawan pasti juga tidak akan berani menjapret ijazah tersebut. Yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah bahwa para kucluk ini sebenarnya sudah kehilangan orientasi memang. Jadi mereka sudah terjebak ke dalam kubangan lumpur yang dalam, dan saya yakin dia juga sadari. Cuma susah untuk melompat keluar. Ya boleh jadi karena terlalu banyak juga yang sudah dimakan. Siapa yang tahu? Dia sendiri yang tahu dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di belakang layar. Seperti apa model pembiayaan yang selama ini mengalir ke mereka. Karena betapa dia sangat gigih, sangat getol. Padahal kalau kita pikir Pak Jokowi ini sudah bukan lagi presiden. Apa untungnya? Kira-kira apa untungnya? Beliau sudah tidak presiden lagi, sudah tidak menjabat. Memangnya kalau misalnya dia dipermalukan seperti ini akan berefek pada reputasi politiknya. Reputasi politik apalagi yang Pak Jokowi akan perjuangkan. Makanya ini semua ini betul-betul sangat bodoh, sangat goblok, mau digunakan oleh orang-orang yang memang mungkin ya dari kalangan bohirnya ini sekali lagi sangat membenci Pak Jokowi. Jadi dia rela habis-habisan mengeluarkan pembiayaan demi untuk mendegradasi atau merusak nama baik orang. Dan orientasinya pasti dia ingin merusak terah daripada Pak Jokowi yang hari ini lagi memegang kekuasaan. Sebutlah misalnya ya Gibran sebagai wapres, lalu ada Bobi Nasution yang juga hari ini menjadi gubernur di Sumut, kemudian ada anaknya juga yang menjadi ketua partai ya. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan video pendek ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.